Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Kali ini saya berada di ruang dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hikman Nasir, MPD, dalam rangka kunjungan untuk penyelesaian persyaratan wisuda bulan Juli ini atau bulan Juli tahun 2024. Jadi sambil saya menunggu beliau, saya mencoba menanggapi beberapa pertanyaan dari kaum kerabat kita, dari Abu Fikri Lovers, mengenai masalah yang viral hari ini, di mana Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bahwa diharamkan orang Islam di dalam pidatonya, ceramahnya, sambutannya untuk menggunakan salam agama lain, apakah itu agama Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Untuk menjelaskan ini, kita masuk kepada akidah Islam yang disumberkan di dalam hadis Nabi tentang salam. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa orang Islam itu tidak dibenarkan mengucapkan salam kepada orang kafir. Dalam hal ini, katakanlah saudara kita yang berbeda merek dengan merek agama kita. Nah, jadi di sini mereka bertanya kepada saya, apakah benar Pak Abu Fikri, Rasulullah itu mengharamkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kepada orang yang beda agama dari kita? Kalau saya harus menjawab, bagaimana ya? Ya karena antara kajian syariat dengan hakikat itu jauh beda. Kalau di syariatnya mungkin begitu, karena ada hadisnya itu. Bahkan seketika orang non-Islam mengucapkan salam kepada kita, bagaimana etika kita menjawabnya juga ada hadisnya juga. Tetapi kembali dengan apa yang saya prinsipkan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk kitab Quran sebagai dasar berfikirnya kita, bagi saya bukan hanya 100%, 1000% saya percaya mutlak. Nah, untuk hadis saya percaya, tetapi sebelumnya saya cek dulu kebenaran hadis itu dengan akal fikir. Kenapa Pak Abu Fikri menjadikan akal fikir sebagai standar atau sebagai filter atau sebagai ukuran yang mengukur hadis itu patut atau tidak patut untuk kita sampaikan, untuk kita amalkan? Lah iyalah, kadang-kadang kita ini lupa bahwa hadis itu adalah berita yang disampaikan oleh sahabat tentang Rasulullah. Baik itu suaranya Rasulullah, katanya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah. Ya namanya berita. Apalagi kadar hadis sahih itu diukur dengan para penerbitnya ataupun para perawinya, seperti Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan sebagainya itu. Nah, kita ambil saja Imam Bukhari, itu yang paling populer.
jarak antara kelahiran Rasulullah dengan kelahiran Imam Bukhari itu jauh sekali. Kalau Rasulullah itu lahirnya tahun 571, Imam Bukhari itu lahirnya tahun 810. Artinya lebih kurang 200 tahun lah selisih daripada jarak waktu kelahiran mereka berdua itu. Jadi informasi-informasi juga begitu. Jangankan yang sifatnya berjarak sampai ratusan tahun, kita berhadapan saja bisa terjadi miscommunication, salah tangkap atau salah tanggapan. Nah, saya berani mengatakan ini karena itu pengalaman saya. Dahulu saya pernah punya pengalaman mengisi khotbah Jumat di suatu masjid. Di saudara saya yang sebelah saya itu sedang sholat sunat. Lewatlah kota amal. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan uang di kantong, masuk kota amal. Jadi kota amal itu dijalankan pada saya. Tapi dia tidak melanjutkan sholatnya lagi. Itu dengan mata kepala saya sendiri melihat beliau itu. Saya menyaksikan langsung. Ini bukan suara, bukan kata, tapi sudah fakta kerja, fakta perbuatan. Nah, setelah sholat saya sampaikan sama beliau, Pak, tadi Bapak sedang sholat, kemudian Bapak mengisi kota amal. Kok Bapak tidak lanjutkan sholat Bapak? Apa dia bilang, oh enggak mungkin Pak Abu Fikri. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya melakukan itu. Saya bilang ada. Saya menyaksikan itu loh. Saya di sebelah Bapak duduk. Tapi karena dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan melakukan itu. Akhirnya dia tersinggung. Saya ini bukan bodoh Pak Abu. Oh. Saya minta maaf sama dia. Bayangkan. Nah, akhirnya bertanya-tanya di hati saya. Kenapa itu bisa terjadi? Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, sedangkan dia melakukan dengan fisiknya dia sendiri dalam momen yang sama antara saya dengan dia. Bisa seperti itu. Ini bukan suara kata ya, perbuatan real. Nah, kemudian Jumat pekan berikutnya saya ngisi khutbah Jumat. Selesai sholat Jumat, saya tunggu oleh salah seorang saudara saya di depan masjid. Apa dia bilang? Celaka Pak Abu Fikri. Celaka. Kenapa? Sholat Jumat orang hari ini semasjid itu batal semua oleh karena Bapak. Saya bilang kenapa? Nah, Bapak ketinggalan satu rukun khutbah. Itu doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Saya bilang ada Pak. Ada, saya sampaikan itu. Tidak ada. Saya duduk di depan podium Bapak. Saya melihat terus langsung Bapak. Saya menyaksikan loh dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga kepala saya sendiri, dan menghadapi langsung podium Bapak. Tidak ada Pak. Nah, itu saya katakan. Saya menyampaikan ini karena cinta dengan Pak Abu loh. Saya bilang terima kasih Pak, kalau memang seperti itu. Nanti kepada Allah saya minta ampun, kepada kita semua saya minta maaf kalau itu memang terjadi. Tapi saya punya satu modal. Modal apa Pak? Khutbah itu saya rekam melalui HP. Nanti saya lihat, benarkah saya tidak membacakan Allahumma filil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Benarkah saya tidak membacakan itu? Nah, setelah saya lihat di rumah, ada. Lalu saya kirimkanlah video itu kepada saudara saya tadi. Maka beliau meminta maaf. Saya bilang tidak apa-apa. Bagi saya semua kejadian ada hikmah. Modal untuk saya berbicara. Jangankan suara kata, informasi, fakta perbuatan pun bisa miscommunication. Hitungan detik, bukan menit, detik. Apalagi ratusan tahun sampai 200 tahun. Itu saudaraku, cerita tentang hadis tadi.
Bukhari loh. Nah, kembali kita kepada tema tadi. Nah, bagaimana Pak Abu Fikri? Menurut pandangan Bapak, benarkah Rasulullah itu mengharamkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Benarkah? Nah, sebelum saya mengatakan benar atau tidak, mari kita gunakan akal kita untuk berpikir. Seketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terjemahkan dulu. Apa terjemahannya? Keselamatanlah bagi kamu daripada Allah. Kasih sayang Allah lah bagi kamu daripada Allah. Berkah Allah lah bagi kamu daripada Allah. Artinya keselamatan untukmu, kasih sayang untukmu, berkah untukmu daripada Allah. Itu doaku untukmu. Begitu bagus dan indahnya doa itu untuk dia yang agamanya beda dengan saya. Nah, kalau memang ini salah, kalau memang ini diharamkan, oke, kita bukti dengan pembuktian berikutnya. Bagaimana pembuktiannya? Baik. Dalam hal doa, ya, salam itu kan doa itu. Nah, dalam hal doa, akan batal suatu doa itu kalau hanya sekedar diucapkan tapi tidak direalisasikan. Batal berdasarkan apa? Berdasarkan akal fikir, berdasarkan fakta, bahkan batal berdasarkan hukumnya. Contoh, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, orang sukses, sebagaimana mereka itu kaya raya, seperti yang saya saksikan. Apa kata Allah? Siap. Saya akan jadikan kamu orang kaya, sukses sebagaimana orang yang kau saksikan. Tapi apa yang terjadi? Bangun tidurnya saja jam 12 siang, bahkan jam 1. Setelah bangun tidur, dia cuci muka, makan, lalu main HP. Nah, begitulah setiap hari. Baru dia pergi ke pasar, buka toko, buka kedai. Kebenaran yang membuka kedai itu atau toko itu anak atau istrinya. Kira-kira mungkin enggak orang itu bisa kaya raya, sedangkan anak dan istrinya tidak ahli di bidang perdagangan yang dia kelola, karena kuncinya di tangan dia. Karena itulah perdagangan teknik dan teknologi. Tidak masuk akal. Termasuk doa kita seketika duduk di antara dua sujud, yang kita katakan warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Apa kata Allah? Siap. Tapi kita tidak pernah bertanya bagaimana cara Allah mengangkat derajat. Makanya kata Allah, mengangkat Allah akan derajat seseorang dengan iman dan ilmu. Ini dia iman tidak mengerti, belajar pun tidak. Berilmu boro-boro, membaca buku malas, berdiskusi malas, mendengar pengajian malas. Pokoknya tidak ada usaha untuk mencapai pengetahuan, tidak ada. Artinya tidak bisa doa itu hanya ucapan. Doa itu butuh realisasi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti kuperkenankan. Kenapa ada kata pasti? Setiap Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, manusia, tidak mungkin Allah yang memberikan langsung begini. Tidak. Pasti melalui perantara manusia lain atau makhluk lain. Nah, dalam hal permintaan ini, sebelum orang lain dijadikan oleh Allah sebagai perantara, tentu yang meminta itu dulu sebagai perantara. Kalau dia minta kaya, tentu orang yang minta itu dulu yang harus rajin, pakal, kaya. Kalau dia minta cerdas dan pintar, tentu orang yang meminta itu lebih dahulu rajin, pangkal, tahu, dan seterusnya.
Tapi kalau yang meminta itu malas, berusaha malas, belajar malas, mencari paham dan makna malas, dari mana dia dapat? Tidak mungkin. Artinya segala sesuatu yang diminta itu hukumnya wajib untuk direalisasikan. Maka doa itu tidak usah panjang-panjang. Nanti tidak bisa tertunaikan. Kita berdoa saja yang kira-kira kita bisa melaksanakannya. Karena permohonan yang tidak dilaksanakan dengan realisasi diri itu adalah kebohongan yang real. Gitu saudaraku. Ini. Nah begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Oke, kita terima. Haram. Tidak boleh. Oke. Mari kita buktikan dalam realisasi dari fakta. Misalnya di sebelah rumah saya ada orang Kristen, ya. Itu bapak yang punya rumah itu sakit, sudah berbulan-bulan. Istrinya pergi berjual sayur ke pasar. Anaknya yang sekolah tidak sekolah lagi. Anak yang menengah mengurus adiknya yang masih kecil. Sang adik pun menangis, mengatakan, aku lapar, aku lapar. Nah, seketika saya tanyakan kepada mereka, ada apa? Bapak, kenapa? Apa yang terjadi di keluarga Bapak? Maka Bapak itu bilang, aku sudah sakit 2 bulan, Pak. Sudah berobat? Belum, Pak. Kenapa? Uang tidak ada. 1. Lalu kenapa anak Bapak yang paling tua ini tidak sekolah lagi? Saya lihat 2 minggu ini tidak pernah sekolah lagi. Kenapa? Dia diusir pulang, Pak, karena tidak bayar SPP. Karena 3 bulan enggak. Nah, lalu ini adik ini kenapa dia nangis? Dia lapar, Pak, karena kami sudah 2 hari tidak punya beras. Kami tidak makan. Jika itu dibiarkan, apa yang terjadi? Terhadap bapak itu kecelakaan, terhadap anak sekolah tadi kecelakaan, terhadap anak yang menangis tadi, keluarga tadi karena tidak makan adalah kecelakaan. Bolehkah saya menyelamatkan mereka itu atas nama Allah dan Rasul? Saya memberikan makan kepada mereka atas nama Allah dan Rasul, memberikan uang sekolahnya atas nama Allah dan Rasul, mengobati bapak itu ke rumah sakit atas nama Allah dan Rasul. Atau dalam bahasa lainnya, bolehkah Allah itu menyelamatkan mereka melalui saya dengan cara memberikan makan keluarga itu, dengan cara membayarkan SPP anak tua itu, dengan cara mengobat bapak yang sakit itu? Bolehkah Allah itu mengobati mereka, membayar SPP mereka, memberikan makan kepada keluarga saya? Boleh enggak? Ternyata apa kata orang banyak? Itulah yang terpuji, Pak Abu. Benar itu, Pak Abu. Luar biasa, Pak Abu. Nah, itulah realisasi Assalamualaikum. Keselamatanlah bagi kamu. Aku inginkan kamu itu selamat makan minumnya, selamat pendidikannya, selamat kesehatannya, selamat perasaan kamu, jangan sampai susah, jangan sampai menderita. Lalu di mana letak haramnya di sini? Di mana letak tidak benarnya di sini? Itu saudaraku. Itu suatu permisalan. Permisalan yang lain. Sewaktu saya duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba jatuhlah seorang laki-laki dengan istrinya dari motor. Bapak itu kepalanya berdarah, ibu itu tangannya lecet. Saya tahu agamanya Nasrani. Saya diam saja. Apa kata orang? Apa kata masyarakat? Pak Abu Fikri tidak punya perasaan. Pak Abu Fikri tidak punya akhlak. Sebagai ustadz sudah mencerminkan sesuatu yang salah. Benarkah kata orang itu? Ya benar, karena saya santai saja, senyum-senyum saya melihat dia. Bahkan saya senang lihat dia jatuh. Kenapa? Karena dia agamanya beda dengan saya. Ternyata orang mengatakan sikap saya itu tidak benar, saudara. Tetapi seketika saya merealisasikan Assalamualaikum dalam bentuk menegakkan bapak tadi, menegakkan ibu tadi, meletakkan di pada posisi yang baik,
mengambil motornya, meminggirkan, mengelap lukanya, dicuci lukanya, saya kasih minum, saya obati. Kata orang, inilah yang benar. Tepat itu Pak Abu Fikri, mulia pekerjaan Pak Abu Fikri. Nah, inilah realisasi Assalamualaikum. Lalu di mana salahnya? Di mana kelirunya? Jadi menurut ilmu hakikat, tidak ada salahnya Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langkah pertama bagi kita kepada mereka, saudara kita yang berbeda agama. Langkah keduanya, realisasi nanti. Seketika dia sudah condong kepada tidak selamat, kita bantu. Itu. Seketika dia sudah mulai condong kepada jauh daripada kasih sayang Allah, kita bantu. Seketika dia sudah mulai jatuh kepada hilangnya berkah Allah kepada mereka, kita bantu. Caranya bagaimana? Bersikap baik, berakhlak, berbudi luhur, tunjukkan senyuman manis, suara bagus, kata bagus, dan akhlak yang mencerminkan kita adalah rahmatil alamin. Nanti akan bertanya, Pak Abu Fikri, ya kenapa? Bapak kan Muslim, ya kenapa? Kok dengan kami Nasrani baik sekali? Lah, memangnya ada apa? Ya, sebagian orang tuh tidak begitu loh. Bahkan dengan kami itu pemandangannya sinis, kata-katanya kasar, menghina, mencerca. Saya bilang beda. Itu kan ceritanya Pak Abu Fikri saja. Saya punya pengalaman Bapak Ibu yang saya hormati. Maaf, ini saya berbicara nih atas nama Allah Rasul loh. Tidak berani saya bohong-bohong. Jadi di kota Bengkulu itu ada namanya Kampung Kafiri. Kampung Kafiri itu artinya dulunya itu ditempati oleh orang kafir, orang Belanda, katakanlah begitu. Kata orang situ ya. Di situ ada masjid. Jadi ustadz yang mengisi pengajian pada malam itu tidak bisa hadir. Minta saya menggantikan. Itu. Waktu itu nama ustadznya Ali Nasrun. Maaf saya sebutkan namanya ini, biar terkenang saya. Saya menggantikan jadwal beliau. Nah, karena saya jarang ke sana, bahkan baru sekali itu ke sana, pas saya baru masuk masjid, di sebelah itu kan ada rumah tuh, sebelah masjid. Ada seorang ibu-ibu, mukanya seram lihat saya, melotot, seperti mau memakan saya dia. Ya saya kena merasa tidak pernah punya urusan dengan orang itu, ngapain? Ya biarin aja dia mau melotot, mau ngapain, terserah. Saya kan tidak pernah mengganggu dia, itu prinsip saya. Setelah saya masuk ke masjid, saya sholat sunnah, saya ngimam, kemudian memberikan ceramah maghrib ke isya, judulnya wudhu. Nah di situ saya jelaskan bahwa seketika kita selesai berwudhu, kemudian kita membaca doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka berhati-hatilah kita untuk mengotori rasa diri kita, mengotori hati kita melalui suara, kata, dan perbuatan. Hati-hati. Kenapa? Itu bisa membatalkan wudhu, saya bilang. Bisa membatalkan wudhu. Dari rumah kita sudah berwudhu, sudah pakai mukena, sudah pakai sarung peci, di jalan kita mengumpat, menggunjing, menggibah orang. Itu sudah membatalkan wudhu. Secara fisik, no. Tapi secara rasa diri itu sudah membatalkan, sudah mengotori namanya. Untuk apa Anda berwudhu kalau Anda kotori kembali hati itu? Nah, kita jaga kesucian itu terhadap siapa saja. Jangan menyakiti orang, menyenggol orang, menghina orang, walaupun mereka itu adalah agamanya beda, alirannya beda, kegiatan lakunya beda dengan kita. Tidak boleh, saya bilang. Nah, ceramah inilah yang ditangkap oleh ibu tadi. Nah, pas saya mau pulang, dia terburu-buru mengejar saya, mendatangi saya di motor. Nah, kita pakai motor, pakai Big. Pak Ustadz, maaf, boleh saya salaman? Boleh Bu, saya salaman dengan dia. Pak Ustadz, luar biasa ceramahnya, luar biasa, sejuk hati saya mendengarnya. Pak Ustadz kenal dengan saya? Saya bilang tidak. Pak Ustadz, saya ini adalah seorang tua, agama saya Nasrani.
anak saya itu sudah jadi janda, anaknya 4. Kami hidup menjadi pemulung, Pak. Tapi setiap hari orang berceramah di sini menghantam Nasrani, Yahudi, Nasrani, Yahudi. Bahkan matilah, kenapa kalian kafir, macam-macam, Pak Ustaz. Bahkan pada hari raya kurban mereka bagi-bagi daging. Apa kata Pak? Oh, yang kafir tidak usah dikasih, walaupun dekat masjid. Itu pakai mikrofon, Pak Ustaz, disampaikan seperti itu. Bahkan sewaktu hari raya bagi-bagi zakat fitrah, yang namanya cucu-cucu saya kan anak-anak, dia kan tidak mengerti, meminta dia diusir. Sedih saya, Pak Ustaz. Sedih. Alangkah jahatnya orang Islam. Sudah setingkat ulama, setingkat kiai, setingkat mubaliknya begitu kasar. Makanya sewaktu Pak Ustaz datang tadi saya melihat Bapak dengan muka kebencian, kemarahan. Tapi setelah mendengarkan ceramah Pak Ustaz, saya menangis. Ternyata ada orang Islam yang tidak begitu. Orang itu adalah Bapak. Maka dia minta salaman sekali lagi. Pak Ustaz, bolehkah nanti Pak Ustaz ceramah lagi di sini? Senang, senangnya sejuk saya mendengarnya di sini. Saya bilang, waduh Ibu, saya ini pengganti, bukan Ustaz tetap. Akhirnya dia tanyakan, Pak Ustaz, salahkah saya beragama Nasrani? Saya bilang tidak salah. Itu pilihan Ibu, itulah yang terbaik bagi Ibu. Pak Ustaz, apakah kami berdosa beramal dengan amalan Nasrani? Kalau masalah dosa pahala itu Ibu, itu urusan Allah, urusan Tuhan kita, bukan urusan kita. Tugas kita adalah beribadah berdasarkan keyakinan kita kepada Allah. Apapun metode dan caranya kita, syariatnya kita kepada Allah, itu tidak urusan kita, urusan Allah. Saya sadari sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, jadi Nabi seperti yang kita ketahui hari ini, terdahulu Nabi Adam sudah beragama sampai ke Isa. Mereka punya syariat yang berbeda-beda. Kalau saudara kita dari Yahudi, dia mengambil ibadah pola Nabi Musa. Nah, apakah itu sama dengan Nabi Musa beneran atau sampai sekarang? Saya juga tidak tahu, karena kan sudah jauh kurun waktunya. Maka saya tidak berani menyalahkan orang. Kemudian ibu sebagai orang Nasrani beragama dengan agama Allah, agama samawi, dan bersyariat dengan syariat Isa. Salahkah ibu? Saya tidak tahu juga. Tetapi ibu tidak salah jika ibu memilih syariat Musa atau syariat Isa atau syariat Daud. Menurut saya itu silakan saja. Makanya saya menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh kita menyenggol perasaan orang, menyenggol keyakinan orang, agama orang, kitab orang, tidak boleh. Kan itulah keyakinan masing-masing. Kami orang Islam ini juga belum tentu benar. Suara kami, kata kami, pemikiran kami, perasaan kami, amalan kami belum tentu benar. Saya katakan seperti itu kepada ibu tadi. Maka saya katakan dikumpulkan semua orang Islam yang paling pintar, paling cerdas, paling bagus amalannya di hadapan kepada Allah dan Rasul. Samakah kebenaran antara Allah dengan orang itu? Tidak sama. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jangan-jangan di pandangan Allah amalan beliau itu yang paling cerdas, paling pintar, paling taat tadi, jangan-jangan belum sempurna dalam pandangan Allah. Ya. Belum tepat dalam pandangan Allah. Jangan-jangan tidak benar dalam pandangan Allah. Karena semua kita yang beragama ini melakukan amalan berdasarkan persepsi, berdasarkan persangkaan, berdasarkan zon. Seperti kita pahami, tercatat ianya pada kitab kita masing-masing. Apakah itu ya begitu atau tidak, kan kita tidak tahu juga. Tapi bagi kita yang beragama Islam, persepsi, persangkaan, zon di hadapan Allah itu masih diterima, masih ditolerir, asalkan kita tetap berjalan mencapai kesempurnaan pemahaman kita dalam masalah agama tadi. Panjang saya cerita sama dia. Maka saya angkat kisah Nabi Ibrahim yang dia pernah mengatakan bulan itu Tuhan, matahari Tuhan, bintang Tuhan. Ya Allah tidak pernah marah. Ya biasa-biasa saja.
Kenapa? Itu proses. Bersama dengan perjalanan waktu, mungkin suatu ketika Ibrahim akan berubah. Ternyata benar berubah dia. Jadilah dia tokoh tauhid. Nah, begitu juga kita semuanya, saudara kita yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha. Mereka sedang berjalan mencari Tuhannya dengan cara mereka masing-masing. Silakan saja. Tidak boleh saling ganggu, saling kacau, saling hina, saling menghinakan. Tidak boleh. Silakan saja. Terima kasih Pak Ustadz, wejangannya. Saya senang dengan Pak Ustadz. Saya yakin dengan Pak Ustadz. Ternyata Islam itu tidak seperti yang saya dengar selama ini. Islam itu tidak seperti yang saya pahami selama ini dari mereka-mereka yang selalu menghujat, mencaci, mencerca saya. Mentang-mentang saya seorang tua, miskin, dan beragama Nasrani lagi. Oke, Ibu. Nah, itu pengalaman saya, saudara-saudaraku. Bukan saya buat-buat, tidak. Ngapain saya buat-buat itu apa? Tidak ada gunanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ucapan Assalamualaikum yang disampaikan oleh kita kepada saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita, itulah doa kita kepada Allah untuk mereka. Benarkah itu atau tidak? Pembuktiannya terletak pada realisasi doa itu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kita berbuat baik, kita ramah tamah, membantu, menolong, melindungi mereka. Orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ternyata Allah dan Rasul suka. Allah Rasul senang melihat hamba-hambanya seperti itu. Inilah yang rahmat lil alamin. Yang tidak mengacak-acak rasa dan keyakinan orang. Nah, itu. Makanya di zaman Nabi Muhammad, nah ini kajian syariat ya. Orang kafir itu ada dua. Ya pasti orang kafir itu orang banyak ini. Itu orang yang beda agama ya. Berbeda merek dan agama. Kalau saya tidak berkata itu. Tapi kita ambil sajalah, kita contohkan saja. Di dalam hadis Nabi, berita tentang Nabi, orang kafir itu ada dua. Satu kafir harbi, yang satu kafir zimi. Siapa itu kafir harbi? Kafir harbi artinya kafir yang boleh kita perangi. Karena mereka memerangi. Karena mereka zolim. Mereka menindas. Kemudian siapa itu? Kafir zimi. Kafir zimi adalah orang yang beragama beda dengan kita, tetapi dia turut aturan kita. Mendukung gerakan dan kegiatan kita. Tidak mengganggu, tidak mengacau. Dan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling beri-memberi, saling isi-mengisi. Itulah kafir zimi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengganggu kafir zimi, itu sama dengan mengganggu saya. Akan berhadapan dengan saya. Itu sejatinya, saudara. Oke, silakan saja, saudaraku, menilai boleh atau tidak untuk mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka yang beragama yang berbeda dengan kita. Silakan menilai. Dan silakan pula menilai seketika saudara kita mengucapkan salam sejahtera kepada hadirin. Boleh apa tidak? Silakan saudara menilai. Atau dalam salam-salam yang lain daripada agama. Silakan menilai. Oh, kami tidak mau penilaian begitu Pak Abu Fikri. Kami pengen ketegasan Pak Abu Fikri sebagai pemateri, sebagai penyampai kaji. Bagaimana pandangan Pak Abu sendiri? Oke, silakan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapapun. Inilah aku orang Islam, menebarkan ketundukan, kedamaian, ketentraman bagi siapapun. Karena aku adalah umat Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin, pemberi kasih sayang kepada alam semesta. Bukan hanya manusia, hewan pun, tumbuhan pun, alam semesta pun aku sayangi, aku cintai, aku kasihi karena Allah dan Rasulnya. Oke saudaraku, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan sebagai sikap saya terhadap apa yang terjadi beberapa hari yang lalu tentang fatwa MUI yang mengharamkan seorang muslim mengucapkan salam kepada orang yang non-Islam atau menggunakan salam orang lain untuk orang yang sesama Islam ataupun non-Islam. Itu aja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.